Guardian Health enemies the title Tear. Kenikmatan yang kita terima itu benar-benar dianugerahkan Allah oleh kita semua. Terima kasih. Ya, apakah nikmat atau istidraj ya? Silakan, Mama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Nama saya Istiqomah dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas, Cipondoh, Tangerang. Ya. Begini mama, tadi kita semua sudah mendengarkan bahwa Mama Dedeh telah menjelaskan apa itu istijraj yang diberikan kepada seseorang mengenai kenikmatannya, harta, kekuasaan dan lain-lain. Yang ingin saya tahu bagaimana membedakannya Mama, bahwa kenikmatan yang kita terima itu benar-benar dianugerahkan Allah oleh kita semua. Terima kasih. Ya, apakah nikmat atau istidraj ya? Silakan, Mama. Apa bedanya? Yang membedakannya tentang orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan benar-benar segala perintah Allah dikerjakan, yang diperintahkan Rasul dikerjakan, yang dilarang oleh Allah dan Rasul dijauhi, dia dapat kekayaan, kekuasaan, wibawa, harta dan seterusnya. Artinya dia memang karunia dari Allah. Dia mensyukurinya. Kebalikannya, istidraj istiqomah, kalau ada orang segalanya secara keruniaan dapat, tapi sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, apalagi sedekah, sombong, takabur, merasa gue paling hebat. Itulah beda antara istidraj dengan orang yang beriman yang dapat karunia dari Allah. Jadi kita bisa melihat orang, tapi kita sendiri bisa sadar nggak mah? Wah, ini jangan-jangan istidraj sih gitu. Orang saya nggak sholat bisa gitu ya? Kalau sadar mah. Itulah kenapa kita kan wajib belajar agama, terutama Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita akan tahu ini karunia dari Allah atau istidraj. Apakah kita ibadah karena Allah atau pamer pengen dipuji orang? Beda. Oke. Jadi sama halnya saya pernah bahas tentang musibah terjadinya sama. Betul. Sebetulnya beda. Sini siksaan, Betul. sini cobaan. Begitupun kemewahan dan kenikmatan. Sama. Jadi gini, misalnya, ini kebanjiran nih, straight atau kebakar. Semua orang rumahnya kebakar. Semua orang misalnya kena tsunami, mati semua. Tapi beda, orang yang beriman langsung oleh Allah diangkat masuk surganya Allah. Tapi orang yang istidraj, yang hubbud dunya, mereka ditenggelamkan dalam neraka jahanam. Oke. Beda. Sip, seperti itu Ibu. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Bali bareng Nini. Kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Masih di sini di MNC TV di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Oke, langsung saja. Siapa yang mau nanya? Yang hijau dulu, ini belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek dari mana, Dek? Tanya dulu. Oh iya. Tanya Mama yuk. Ayo. Siapa namanya? Nama saya Lili Marlina dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Komplek Garuda Cipondoh Tangerang. Iya. Bu Lili umur berapa Bu Lili? Baru mau 58. Umur 58. Rencana sampai berapa? Bercanda ya Bu Lili. Silakan Bu Lili. Mau tanya Mama. Yuk. Saya mempunyai seorang adik laki-laki, udah menikah, tapi tidak dikaruniai anak. Berapa tahun menikahnya? Lebih kurang 10 tahun. Oke. Beberapa waktu yang lalu istrinya meninggal.
Tapi keluarga si istri minta harta warisan gitu. Sementara usaha adik saya cuman buka warung di rumahnya gitu. Bagaimana Mama menurut Islam gitu pembagiannya? Apakah ada hak waris? Oke. Harta ada 3. 1, harta milik suami. Bawaan suami sebelum adanya pernikahan, warisan dari keluarga suami, pemberian orang khusus buat suami, harta suami. 2, ada harta istri. Bawaan sebelum adanya pernikahan, warisan khusus dari keluarga istri, pemberian orang khusus buat istri, harta istri, titik. Yang ketiga ada harta gonoh gini, harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Apakah setelah adik saya menikah punya rumah? Punya Mama. Selain rumah punya apa lagi? Nggak ada, cuman isi warung itu doang. Oke, saya tanya. Waktu adik saya ngewarung, istrinya suka ngebantuin kan? Suka. Oke. Artinya rumah yang mereka miliki itu harta gonoh gini. Harta bersama. Harta bersama. Rumah dibagi 2. Misalnya harga rumah 100 juta. Milik suami 50 juta. Milik istri 50 juta. Istrinya meninggal dunia, tidak meninggalkan anak, maka suami mendapatkan setengah harta istri. Dari 50 juta artinya 25 juta, titik. Apakah ibu dari perempuan, ayah daripada perempuan yang meninggal masih hidup atau sudah meninggal? Oh, ibunya udah meninggal, bapaknya masih ada. Oke. Artinya apakah anak perempuan yang meninggal punya saudara kandung? Punya. Oke. Artinya bapaknya hanya mendapatkan 1/6 dari harta istri. Dari 50 juta 1/6 lah kurang lebih 8 juta. 8 juta. Suami setengah 25. Bapaknya 1/8 8 juta. Artinya 33 juta. Sisanya buat siapa? Buat saudara kandung perempuan yang meninggal. Laki-laki perempuan 2 berbanding 1. Sisanya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. benar, saudara kandung dari istri adik saya punya hak waris, benar. Oke. Dan ini harus dijelaskan karena ilmu faraid itu satu-satunya peraturan yang ada di Al-Quran. Langsung diurai di Quran. Di Al-Quran. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip. Warisan yang berebut bukan hanya orang miskin, orang kaya bahkan banyak. Bukan orang yang bodoh tidak tahu tentang ilmu agama, bahkan kiai, ustadz, penceramah, ustazah. Tidak sedikit yang berebut harta warisan. Ya, kok masalah harta mah, aduh saudara juga bisa gontok-gontok. Pak Bariut. Iya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Mau Ibu, silakan.